Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Widianti dengan SIM bab selanjutnya yaitu bab 6 tentang sistem manajemen basis data. Yang pertama yaitu ada organisasi data. Perusahaan menyimpan data dalam jumlah besar di sistem informasi berbasis komputernya hanya karena perusahaan tersebut melakukan begitu banyak transaksi data. Dan data tidak akan berguna dalam pengambilan keputusan bisnis tanpa adanya cara pengorganisasian yang efektif dan efisien. Organisasi data dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu hierarki data, spreadsheets sebagai basis data sederhana, flat files, dan field kunci. Yang pertama yaitu pada hierarki data. Ada field data, yaitu unit data yang terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang ditarik dari komputer pada suatu waktu. Kemudian ada record. Record merupakan suatu koleksi field data yang saling berhubungan. Kemudian ada file. File merupakan koleksi dari record yang saling berhubungan, seperti satu file dari seluruh record yang kemudian berisi kode-kode mata kuliah dan namanya. Kemudian yang terakhir yaitu ada basis data yang merupakan sekumpulan file yang berasal dari seluruh data berbasis komputer pada sebuah perusahaan. Kemudian ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Spreadsheet mencerminkan file dan sedangkan file data dan judul kolom berisi nama-nama field data. Kemudian terdiri dari struktur basis data relasional yang secara konseptual serupa dengan sekumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan. Kemudian ada flat files, yaitu suatu tabel yang tidak memiliki kolom yang berulang, dan field kunci di mana setiap baris dalam tabel akan terindikasi secara unik. Kemudian ada struktur basis data, yaitu struktur manajemen basis data, suatu aplikasi piranti lunak yang menyimpan struktur basis data. Data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data dan nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Struktur basis data terdapat dua macam, yaitu struktur basis data jaringan dan struktur basis data relasional. Untuk struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record tertentu yang memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam sebuah basis data. Secara konseptual, setiap record di dalam basis data dapat menunjuk ke semua record lain di dalam basis data. Ibaratnya seperti meloncat dari suatu cabang ke cabang yang lain. Kemudian untuk yang kedua yaitu struktur basis data rasional, dibagi menjadi dua yaitu relasi fisik dan relasi implisit. Untuk relasi fisik biasanya digandalkan dalam struktur hierarkis dan jaringan yang di dalamnya membentuk alamat penyimpanan. Sedangkan untuk relasi implisit yaitu ketika terdapat satu field data yang sama dalam dua tabel, maka record dari kedua tabel tersebut akan dapat digabungkan ketika nilai data fieldnya memiliki kesamaan. Kemudian yaitu konsep basis data dibagi menjadi dua, yaitu independensi data, yaitu kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data, dan berupa kamus data yang mencakup definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan kemudian dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Membuat basis data memiliki dua cara, yaitu yang pertama menentukan kebutuhan data melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses dan pendekatan pemodelan perusahaan. Untuk pendekatan yang berorientasi pada proses memiliki 5 langkah, yaitu yang pertama mendefinisikan masalah, kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasikan keputusan yang dibutuhkan, kemudian menjabarkan kebutuhan informasi, yang keempat yaitu menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, dan yang terakhir yaitu menentukan spesifikasi kebutuhan data. Kemudian untuk pendekatan pemodelan perusahaan yaitu mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang secara luas.
Kemudian, membuat basis data melalui teknik-teknik pemodelan data dibagi menjadi dua macam, yaitu diagram relasi entitas dan diagram kelas. Untuk diagram relasi entitas yaitu setiap data memiliki hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Kemudian untuk diagram kelas berupa kelas-kelas yang memiliki nama, field-field di dalam kelas, dan tindakan-tindakan yang dilakukan atas kelas tersebut. Selanjutnya yaitu menggunakan basis data. Terdapat 4 macam, yaitu formulir, laporan, bahasa, query terstruktur, dan query. Untuk formulir yaitu menampilkan satu record saja dalam satu waktu dan tidak memberi ikhtisar data serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Terdiri dari navigasi, akurasi, konsistensi, penyaringan, dan subformulir. Sedangkan laporan merupakan data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu sebuah perusahaan untuk mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu query. Suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record yang dipilih, di mana query memilih field data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu bahasa query terstruktur merupakan kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya. Pemrosesan basis data lanjutan dibagi menjadi dua macam, yaitu data mining, data marts, data warehousing, dan yang kedua, knowledge discovery. Untuk data mining, data marts, dan data warehousing mengacu pada kelompok konsep yang melihat data perusahaan sebagai sebuah peti yang harus dibuka, diperiksa, dan dikuasai. Ketiganya memusatkan perhatian pada metodologi-metodologi yang menawarkan akses yang cepat kepada para pengguna untuk mengagregasikan data-data tertentu untuk kebutuhan pengambilan keputusan mereka. Sedangkan knowledge discovery untuk menjawab dan menganalisis penggunaan data dan keamanan data di antara tabel-tabel yang berbeda dalam sebuah perusahaan. Lalu selanjutnya ada personal basis data dibagi menjadi 3 macam, yaitu administrator basis data, programmer basis data, dan pengguna akhir. Untuk pengguna akhir sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang administrator basis data yang memiliki tugas 4 macam, yaitu yang pertama perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Kemudian untuk program basis data seringkali menuliskan kode untuk memecah dan atau mengagregasikan data bagi basis data. Salah satu keuntungannya yaitu basis data perusahaan hanya dapat diakses satu kali saja dan pemrosesan basis data lebih lanjut akan terjadi hanya pada sumber daya komputasi pengguna. Selain itu juga pengguna tidak perlu mengakses sepenuhnya dari basis data perusahaan dan karena seorang pengguna akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk melakukan kesalahan daripada seorang programmer basis data, maka basis data tersebut menjadi lebih aman. Kemudian, subbab yang terakhir yaitu menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Di sini lebih dijelaskan kepada keuntungan dan kerugian DBMS atau basis data, yaitu keuntungan yang pertama mengurangi pengulangan data, yang kedua mencapai independensi data, yang ketiga mengambil data dan informasi dengan cepat, dan yang terakhir yaitu keamanan lebih cepat. Selain keuntungan juga memiliki kerugian, yaitu yang pertama membeli piranti lunak yang mahal, yang kedua mendapat konfigurasi piranti keras yang mahal, dan yang terakhir yaitu harus mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.